Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna di hidup kami sampai hari ini. Terima kasih juga Engkau selalu mau berbicara, menyatakan kehendak-Mu bagi kami, sehingga hari ini kami pun bisa mengikuti acara renungan online ini. Saat ini kami menyerahkan renungan online ini dari permulaan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menguasai semuanya sehingga kami pun memperoleh berkat-Mu melalui renungan online ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan online hari ini diambil dari Lukas pasal 3 ayat 4 dan ayat 6 yang berbunyi demikian. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita menginginkan kuasa kehadiran Tuhan di hidup kita, kita harus mempersiapkan diri. Sebagaimana Yohanes Pembaptis adalah utusan Tuhan untuk menolong orang-orang menerima juru selamat dunia. Saudara-saudari sekalian, saat itu Yohanes berkhotbah dengan berani. Ia berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Hal ini tercantum dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua. Mereka yang saat itu mendengar pesan Yohanes dan mempersiapkan diri, nampak akhirnya mereka mengenal Yesus ketika dia datang. Dan mereka kemudian meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti dia. Ini sungguh terjadi pada para murid yang hatinya dipersiapkan oleh Tuhan sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari Matius pasal 16 ayat 17. Ya, persiapan harus mendahului kedatangan Tuhan. Adapun perintah Tuhan untuk persiapan itu jelas, yaitu bertobatlah. Ini berarti perlu perubahan total atas pikiran, hati, kehendak, dan tingkah laku terhadap Dia. Saudara-saudari sekalian, Yesus Kristus adalah Tuhan dan hidup kita harus dipersiapkan untuk menerima Dia sebagai Tuhan. Dan ini hal yang sangat penting dan terpenting untuk dipersiapkan. Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62, memang ada beberapa orang tidak siap mengikut Yesus. Maka mereka pun kehilangan kesempatan. Terlihat pula para pemimpin agama pada zaman Yesus tidak mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mereka tahu Mesias akan datang. Bahkan mereka tahu di mana Mesias akan dilahirkan. Hal ini nampak dari Matius pasal 2 ayat 4 sampai 6. Tetapi ketika firman datang memberitahukan bahwa juru selamat telah lahir, mereka tidak berbuat apa-apa untuk menyambutnya. Sebaliknya, mereka lebih menyukai ritual-ritual agama. Demikian juga hari ini, jika kita tidak mempersiapkan diri, kita akan kehilangan kesempatan untuk mengalami Yesus. Kita mungkin hanya mempraktekkan acara-acara keagamaan, tetapi kita kehilangan Tuhan di hidup kita. Saudara-saudari sekalian, dalam realita hidup ini ada orang lain mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi dalam penyembahannya. Tetapi sayang sekali kalau hati kita tetap tidak tergerak dalam penyembahan yang kita lakukan. Sementara yang lain menerima firman Tuhan yang menyegarkan, namun kita tetap akan mengalami kesendirian yang menyakitkan, yang hidupnya jauh dari Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Ingatlah bahwa kegiatan agamawi tidak akan pernah menggantikan hati yang murni di hadapan Tuhan. Saudara-saudari sekalian, kiranya mendekati Natal ini, kita benar-benar dapat mempersiapkan diri dengan hati yang murni menyambutnya, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, serta mempersiapkan hati diubahnya menjadi alat kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas renungan online hari ini. Terima kasih juga Engkau sudah mengingatkan bahwa kami perlu mempersiapkan diri dalam menyambut-Mu, khususnya menyambut Natal tahun ini. Tolonglah kami dapat mempersiapkan diri dengan baik, memiliki hati yang murni menyambut kelahiran-Mu sebagai juru selamat dunia ini, dan mempersiapkan diri untuk diubah-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu. Tolong kami yang terbatas dan lemah ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.